makanya ketika masuk kamar mandi itu kita senantiasa selalu sebelum masuk kamar mandi kita diminta untuk berdoa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ya Allah, aku meminta perlindunganmu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Ini jelaskan khubuth al-khaba'ith itu adalah syaitan laki-laki dan perempuan. Nah, di situ tempat bersemayamnya syaitan. Makanya kita diminta untuk berlindung pada Allah dari syaitan di kamar mandi. Karena terkadang kita di kamar mandi tanpa kita sadari buka HP, makin lama kan gitu. Ada inspirasi kayak gitu. Sampai ngutut segala macam, menikmati di kamar mandi malahan kan gitu. Padahal di situ tempatnya setan dan jin bersemayam gitu. Makanya hal-hal ini sebagai seorang Muslim maka sepatutnya kita menghindari hal kayak gitu. Maka sebutuhnya saja kalau sekedar buang air kecil, buang air besar, sekedar mandi cukup. Kadang ada nyanyi-nyanyi segala macam, bapak ibu di kamar mandi gitu. Alhamdulillah mendalik ya. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi minimal dari hal-hal kecil ini kita senantiasa menghindari dari interaksi-interaksi syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kita dapat hadir istiqomah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah bisa dilanjutkan dengan sharing di ngopi pagi yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Adi Yusuf. Ini dari Yaman, Ustadz. Yaman ya? Alpanresi. Ya, salawat iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita juga insyaallah jadi pengikut-pengikut beliau yang setia ya, dan istiqomah yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita dan keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pagi hari ini, alhamdulillah Ustadz Adi Yusuf berkenan mengisi kajian kita ngopi kita, meskipun jadwal minggu ini padat. Jam 6:30 harus sampai di menjemput anaknya ya. Jadi mudah-mudahan beliau acaranya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus untuk tema kajian pagi ini yaitu dengan judul perangkap syaitan. Ya, apa aja, apa macam-macamnya perangkap syaitan itu. Mari kita simak, semoga pasti bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita mulai aja dengan kajian kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal, karena pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, iman dan Islam serta taufiknya, hingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban keseharian kita dalam bangun pagi hari, ambil wudhu, salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, serta dilanjutkan dengan kita duduk bersama, mengobrol, diskusi bersama tentang apa? Insyaallah tentang sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ini suatu karunia yang luar biasa buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan kita kepada aktivitas-aktivitas yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui risalah beliau, melalui apa yang disampaikan oleh beliau, sunnah-sunnah beliau, maka kita bisa menjalani hidup ini, menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam, yang insyaallah ini merupakan syariat Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa akan kita laksanakan, kita terapkan di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, dan insyaallah kita akan menjadi umat beliau hingga akhir zaman kelak, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan syafaat ketika di akhir yaumil qiyamah nanti. Salawat serta salam kita sampaikan pada keluarganya, para sahabat, dan tabi'in, hingga kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir kelak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada pagi hari ini seperti menjadi aktivitas rutinitas di Panorama Residen, menjadi aktivitas rutin kegiatan DKM Panorama Residen untuk melaksanakan ngobrol perkara iman dan Islam, yang insyaallah pada pagi hari ini coba saya menyampaikan seperti yang saya sampaikan semalam terkait perangkap-perangkap syaitan atau talbis iblis. Jadi mungkin kita akan sifatnya akan coba mendiskusikan hal tersebut, karena kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan lepas daripada perangkap-perangkap syaitan. Jadi Allah sendiri, mungkin bapak-bapak sudah tahu ya, Allah sendiri menciptakan makhluk, salah satu adalah jin dan manusia. Ya. Nah, di sini coba kita tadi disebutkan perangkap setan, perangkap syaitan. Sebenarnya syaitan itu apa di sini? Apa dan siapa gitu. Jadi ini harus kita coba kita ketahui bersama. Nah, di sini saya ada beberapa catatan. Kita
coba nanti kita diskusikan sebelum kita melanjutkan ke perangkap-perangkap syaitan. Karena kita tidak pungkiri, setiap diri kita, setiap umat manusia akan mengalami penurunan iman. Dan tanpa kita sadari, ya, tanpa kita ketahui, di sini ada pengaruh-pengaruh syaitan dalam tubuh setiap manusia. Jadi terkadang iman kita naik, terkadang iman kita turun, terkadang kita rajin beribadah, terkadang kita juga malas beribadah, terkadang kita lupa dan segala macamnya, was-was. Nah, jadi salah satunya di sini adalah ada beberapa keterlibatan syaitan dalam mengganggu manusia. Nah, di sini sebelumnya kita coba di sini ada istilah dalam catatan ini, ada istilah jin, syaitan, dan iblis. Ya, coba kita bandingkan dulu, maksudnya sehingga kita tahu syaitan sendiri itu apa. Di sini dijelaskan jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jin adalah salah satu makhluk Allah selain daripada manusia. Nah, syaitan itu sendiri merupakan sifat daripada makhluk itu sendiri. Jadi kata sifat dari seseorang gitu ya. Jadi sifat yang melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Jadi setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan dan semacamnya. Di sini dalam catatan ini Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul jinni wa syayatin, halaman 16. Jadi setan itu sendiri merupakan sifat daripada makhluk. Jadi ketika kita mungkin tanpa kita sadari kita melakukan kemaksiatan, maka pada dasarnya kita telah terpengaruh daripada bisikan-bisikan syaitan sehingga kita melaksanakan kemaksiatan. Nah, ini termasuk kategori sifat yang senantiasa menyuruh kita kepada kemaksiatan, hal yang tidak baik, dan segala macamnya. Nah, jin yang tadi itu, kalau jin kan berarti dia makhluk ya, seperti kita. Karena Allah sendiri mengatakan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi jin itu makhluk, dan iblis itu siapa? Iblis yang kita tahu adalah nama salah satu daripada jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Jadi kita tahu kan waktu itu ketika pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan, itu ada diskusi panjang, diskusi antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Coba nanti kita ke arah sana. Di sini jadi iblis itu merupakan gembongnya para jin. Jadi jin yang bersifat jahat, karena jin sendiri ada yang jin Islam, ada jin yang membangkang. Nah, seperti yang dijelaskan di sini dalam Quran Al-Kahfi 50,
yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasjudu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu perbedaan daripada jin, syaitan dan iblis. Jadi syaitan merupakan sifat daripada makhluk tersebut, sifat yang senantiasa menyuruh kita kepada kemaksiatan, kemungkaran, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi pertama kali penciptaan Nabi Adam itu ada diskusi panjang antara Allah SWT dengan iblis, salah satu kembang daripada jin yang kafir. Jadi intinya mereka tidak terima dengan sifat sombongnya. Mereka tidak terima untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika pertama kali penciptaan Nabi Adam itu iblis tidak terima karena dengan sombongnya dia membanggakan diri akan derajatnya dia yang tinggi karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, di situ letak pembangkangan kesombongan iblis ketika Nabi Adam diciptakan. Sehingga di situ iblis berjanji ya. Jadi pada akhirnya iblis diusir dari surganya Allah. Kan awalnya Nabi Adam, iblis itu kan di surganya Allah kan, di surga, tinggal di surga. Terus karena pembangkangan itu, maka iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diusir itu iblis meminta. Jadi istilahnya request kepada Allah ya. Request kepada Allah. Nanti Bapak cek surat Al-A'raf itu ya, panjang kalau nggak salah. Jadi pada akhirnya di sini surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Jadi Bapak di rumah bisa dicek nanti di reference. Qala fa bima a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima awaitani laq'udan lahum siratal mustaqim. Jadi ketika itu iblis di sini di surat Al-A'raf ayat 16-17, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian
Selanjutnya ini surat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini surat Al-A'raf ini, jadi iblis berjanji akan mengganggu anak Adam dan keturunan, Nabi Adam dan keturunannya. Jadi pasti, dan iblis berkata, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis sendiri sudah berjanji di hadapan Allah SWT untuk mengganggu umat manusia. Ini karena iblis sendiri itu kan sebenarnya representasi dari sifat setan tadi itu ya, karena sifatnya dia akan selalu mengganggu umat manusia pada jalan yang tidak lurus, pada jalan yang kemaksiatan, jalan-jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam surat ini ditafsirkan, berkata Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hubungan dengan makna firman-Nya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, yaitu di sini maksudnya dari depan mereka. Maksudnya adalah iblis akan membuat ragu terhadap urusan mereka. Jadi kita akan dibuat ragu sama iblis. Dan di antara penangkalnya adalah banyak mengingat, jadi banyak berzikir, banyak menangis akan dahsyatnya kematian, dahsyatnya kubur, hari kebangkitan, dan pada mahsyar, hari perhitungan, jembatan sirat, surga dan neraka, serta bersegera melakukan amal saleh. Di sini jadi iblis itu, syaitan akan mempengaruhi kita dari depan. Dari depan ini kita akan ditampakkan suatu keraguan-raguan. Ini dari tafsir beliau. Terus dari belakang mereka. Jadi iblis juga mempengaruhi kita dari belakang kita. Maka iblis akan membuat mereka sangat berhasrat dengan duniawiyah. Jadi kita akan lebih mencintai dunia kita daripada akhirat kita. Di antara obat penawarnya yaitu zuhud di dunia, hidup qanaah dalam menjalani hidup, serta segera menggunakan keduniaan dalam beramal saleh di jalan Allah Ta'ala, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat. Bukan berarti kita bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, tapi dengan harta yang cukup yang kita dapatkan dari Allah SWT ini, bagaimana kita mengarahkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis itu syaitan akan mempengaruhi kita untuk senantiasa kita mencintai dunia ini, mencintai harta, hal-hal yang ada di dunia, berbau dunia. Jadi maka untuk menangkalnya ini kita harus senantiasa ingat bahwa ini hanyalah titipan Allah, dan kita keluarkan di jalan Allah. Karena kita kan punya hak dalam harta kita, ada zakat, infak, sedekah. Kita juga ada infak pada keluarga kita. Kita harus membiayai kehidupan anak istri kita. Nah, bukan berarti kita nggak boleh memiliki harta yang berlebih. Tapi dengan harta yang berlebih itu bagaimana kita bijaksana dalam memakainya untuk kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syaitan akan senantiasa mengganggu kita dari kanan
sisi kanan kita. Di sini, jadi syaitan akan membuat subhat pada urusan agama mereka. Jadi terkadang kita akan menghadapi hal-hal subhat, hal-hal yang tidak jelas dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama dan segala macamnya. Maka di sini penangkalnya adalah kita senantiasa thalabul ilmi. Jadi mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi ikut-ikut pengajian, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat yang sumbernya dari Al-Quran, hadits, as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bijak dalam hal ini ya, maksudnya apalagi di umur anak pribadi udah 40 tahun lebih ya. Mungkin bapak-bapak juga mungkin yang lebih dari 40 tahun, lebih dari, mungkin kita harus bijak senantiasa tidak berhenti dalam menuntut ilmu, karena begitu pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Karena kadang kita juga, apalagi sumber-sumber media massa, sosial media yang banyak sumber-sumber yang nggak ada sumbernya, nggak ada referensi rujukannya, yaitu coba kita bijaksana dalam hal tersebut, karena ini minimal ini bagian daripada kegiatan kita untuk mengkaji suatu ilmu. Dan yang keempat, syaitan akan mengganggu dari kiri makhluk, dari kiri kita. Jadi syaitan akan membuat kita terperdaya kepada kemaksiatan, syahwat dan sejenisnya. Maka di antara penangkalnya di sini adalah sabar dalam ketaatan, sabar tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar atas takdir baik buruk, serta meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaitan akan mengganggu dari sisi kiri kita, dari arah kiri. Jadi di sini ditafsirkan, jadi syaitan akan membuat kita terperdaya, membuat kita lalai, membuat kita senantiasa pada kemaksiatan. Jadi tanpa kita sadari ya, bahwasanya itu adalah pengaruh daripada syaitan. Karena memang syaitan itu iblis ini sudah berjanji sampai akhir zaman, sampai kita nanti umat manusia itu mengalami sakaratul maut, syaitan itu senantiasa akan membisikkan kepada umat manusia. Maka kita akan temui mungkin di video-video gitu ya, ada yang orang yang meninggalnya dalam kondisi yang tersenyum, ada orang meninggalnya dalam kondisi yang segitu menderitanya gitu. Tanpa kita sadari bahwasanya syaitan ini mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi makanya dalam kehidupan kita, maka kita sabar dalam melaksanakan ketaatan. Karena ini sudah perintah dari Allah SWT, maka kita laksanakan sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita tinggalkan kemaksiatan. Sebelah kiri. Kenapa? Betul ya, kemaksiatan, syahwat dan sejenisnya. Jadi syahwat dan sejenisnya ya, salah satunya zina ya.
Zina dalam hal ini zina berbagai macam, zina kemaksiatan. Mungkin zina yang sifatnya timbang masuk ke sumur, zina yang dalam hal ini zina mata kita, tangan kita, kaki kita, tanpa kita sadari bahwasanya itu adalah bagian daripada kemaksiatan dan pengaruh daripada syaitan. Maka kita harus berserah kembali. Kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah SWT, memperbanyak zikir kepada Allah, sehingga kembali kepada jalan yang lurus, jadi menghindar daripada kemaksiatan tersebut. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tingkatan tipu daya iblis dalam menyesatkan manusia terjadi menjadi 6. Jadi ada 6 tingkatan bagaimana syaitan iblis ini melakukan tipu dayanya dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, yang paling atas adalah digoda dalam dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Jadi ini adalah syirik, merupakan dosa yang paling besar, dan ini adalah tugas seorang iblis, syaitan dalam mengganggu manusia untuk menghalangi manusia dalam berbuat kebaikan. Dan akan di sini yang pertama adalah menggodanya hingga dia terjebak dalam bentuk kesyirikan. Yang kedua, dia akan digoda agar jatuh ke dalam kebid'ahan, yang perbuatan ini lebih disukai setan, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ketika ada ibadah-ibadah yang dikarang sendiri oleh umat manusia, seperti yang di Al-Zaitun gitu ya. Jadi suatu hal-hal yang kebid'ahan, yang melenceng daripada syariat Islam, ini merupakan salah satu yang disukai syaitan, kefasikan dan kemaksiatan. Dan ini salah satu pengaruh syaitan nomor 2. Nomor 3, agar jatuh dalam dosa-dosa besar yang sangat beragam macamnya. Dalam pembunuhan, zina, terus apalagi salah satu dosa besar itu tidak taat kepada orang tua kita, membangkang pada orang tua kita, salah satu dosa besar juga. Jadi kita akan digoda dalam dosa-dosa besar. Yang keempat, digoda agar jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, yang ketika dilakukan terus-menerus, maka dosanya akan membinasakan pelakunya. Nah, ini yang hal-hal yang kecil ini yang mungkin banyak kita tanpa sadari ada pengaruh-pengaruh setan masuk dalam tubuh kita. Tanpa kita sadari kita melaksanakan sesuatu yang menjadi sifat dari setan. Yang terakhir, 6, tertipu agar jatuh dalam kesibukan terhadap aman yang utama, akan tetapi dengan tujuan meninggalkan amal yang paling utama, seperti seorang yang puasa sunnah tapi lalai dari puasa wajib. Begitu. Itu keenam tingkatan perangkap syaitan. Nah, ini tadi yang perangkap syaitan dalam hal-hal dosa-dosa kecil. Nah, ini coba, karena ini 6 tingkatan kan, dari syirik sampai dosa kecil sampai hal-hal yang mubah yang kita lakukan, tapi itu pada dasarnya adalah melalaikan kita pada yang paling utama, yaitu hal yang wajib. Coba kita, sebenarnya saya di sini juga mau menyampaikan hal-hal yang setiap harinya kita tanpa kita sadari ternyata itu adalah
ada pengaruh syaitan. Salah satunya adalah hal-hal yang kecil, karena kalau perkara kesyirikan ini suatu hal yang besar, makanya harus dibahas secara mendetail. Jadi ya ini ada catatan di sini, makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini hal sepele ini tanpa kita sadari. Oh, yang merasa ini ada dalilnya. Hadis riwayat Muslim, berarti sahih ini. Nomor 20. Jadi ini juga berlaku ketika minum. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang artinya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah ini tanpa kita sadari dengan minum makan tangan kiri, tanpa uzur syar'i, maksudnya ketika tangan kanan kita sakit, ya mungkin itu akan terlepas dari hukum tersebut. Tangan kita mungkin yang kanan ada uzur karena sakit, karena apa gitu, bisa dengan tangan kiri, maka itu diperbolehkan, nggak ada masalah dalam hal ini. Nah, jadi di sini disampaikan bahwanya setan itu adalah makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita tidak jadi kita nggak boleh ya makan dan minum dengan kiri. Dalam ini sifatnya perintah juga, maka kita disuruh minta makan, karena sifatnya perintah, maka ini harusnya menjadi kewajiban kita untuk ketika makan, minum dengan tangan kanan. Nggak ada. Wallah alam, nggak ada sih. Karena dia di sini, karena ini kan syaitan ini kan harus kita, sifat-sifat syaitan, maka kita harus menghindarinya. Ya, kita bahkan kita juga nggak boleh meniru meniru apa yang menjadi sifat-sifat dari syaitan itu sendiri, karena makan dengan tangan kiri adalah sifat dari syaitan itu sendiri gitu. Maka kita harus jauhi. Itu salah satunya. Hal-hal yang sepele, nanti coba hal yang sepele. Terus yang kedua ini apa ya? Udah jam 6 nih. Yang kedua ini ada ketika kita sholat berjamaah nih. Jadi ada gangguan ketika sholat berjamaah. Mungkin gangguan dalam hal mungkin ada orang yang sengaja mengganggu sholat jamaah kita gitu. Ini di sini jelaskan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rapatkanlah saf-saf kalian, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut, sejajarkan leher-leher
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk dari celah saf, seakan-akan setan itu anak-anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud nomor 667, An-Nasai nomor 815, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Jadi termasuk salah satu setan itu akan masuk ke celah-celah saf kita. Makanya terkadang imam itu kan kadang mengucapkan rapatkan saf-saf kalian, rapatkan saf, luruskan. Nah, itu merupakan bagian daripada mengimplementasikan syariat tersebut. Jadi ternyata di antara saf-saf kita itu akan ada syaitan yang akan senantiasa masuk ke celah-celah yang kosong dan mengganggu kita dalam salat. Karena dalam Quran tadi kan telah disebutkan akan ada gangguan di salat. Jadi syaitan akan senantiasa menghalangi kita dari mengingat Allah dan salat. Nah, di situ makanya ini pembahasannya panjang, tapi setidaknya dari nas dalil tersebut, contoh dalam salat berjamaah, kita perhatikan saf-saf kita maksimalkan serapat mungkin. Jadi menghindari celah-celah yang ada potensi setan masuk ke dalam celah tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita masuk ke kamar mandi, kamar mandi itu juga setan itu juga tempatnya, kesukaannya setan dan jin setan itu ada di tempat-tempat basah seperti itu. Tempat basah kamar mandi, itu suatu hal yang basah itu suka setan itu. Jadi Bapak bisa cek nanti, beberapa riwayat menyatakan kayak gitu. Jadi makanya ketika masuk kamar mandi itu kita senantiasa selalu sebelum masuk kamar mandi kita diminta untuk berdoa. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ya Allah, aku meminta perlindunganmu dari al-khubuth dan al-khaba'ith. Ini jelaskan khubuth al-khaba'ith itu adalah syaitan laki-laki dan perempuan. Nah, di situ tempat bersemayamnya syaitan. Makanya kita diminta untuk berlindung pada Allah dari syaitan di kamar mandi. Karena terkadang kita di kamar mandi tanpa kita sadari buka HP. Makin lama kan gitu. Ada inspirasi kayak gitu. Baik sampai ngutut segala macam, menikmati di kamar mandi malahan kan gitu. Padahal di situ tempatnya setan dan jin bersemayam di situ. Makanya hal-hal ini sebagai seorang Muslim, maka sepatutnya kita menghindari hal kayak gitu. Maka sebutuhnya saja kalau sekedar buang air kecil, buang air besar, sekedar mandi cukup. Kadang ada nyanyi-nyanyi segala macam, Bapak Ibu di kamar mandi gitu. Alhamdulillah mendalik ya. Jadi kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi minimal dari hal-hal kecil ini kita senantiasa menghindari dari interaksi-interaksi syaitan. Gitu. Maka insya Allah kita berdoa istiqamahkan kepada Allah untuk senantiasa terjaga dari gangguan syaitan hingga hal-hal yang besar sampai hal-hal yang bersifat dosa besar syirik dan segala macamnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin coba kita diskusikan, mungkin dari bapak-bapak ada pengalaman terkait masalah persetanan atau perjinan yang mengganggu sisi kehidupan kita mungkin. Karena ini penting ya Pak, karena kita harus memahami lawan kita juga ya. Ketika kita mau berperang, karena Rasulullah kan pernah bersabda itu, ketika kembali dari perang, sesungguhnya ini bukan perang ini adalah perang yang kecil.
dalam riwayatnya. Nah, tapi perangan kita sebenarnya adalah melawan hawa nafsu. Nah, salah satu hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang bersifat jelek, yang di sini adalah setan, sifat-sifat setan di situ. Nah, inilah ketika kita dalam peperangan kita harus memahami setan itu kayak gimana. Setan itu mengganggunya dari mana? Dari depan, kanan, kiri, belakang. Terus kebiasaan-kebiasaan apa setan itu? Maka kita kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari gangguan syaitan, istiqamahkan oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron Ustaz atas ilmu yang diberikan. Ini sebagai pengingat buat kita semua, karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Ya. Perjalanan hidup yang nanti akan sebenarnya itu nanti di akhirat. Sedikit saya tambahin, iblis itu nanti di yaumil akhir dalam riwayat dijelaskan bahwa nanti ketika kita dimasukin di neraka, misalkan seorang manusia akan dimasukkan ke neraka, iya. Dia cuci tangan tuh iblis. Dia cuci tangan. Kalau ceritanya begini, sampean kan yang kemarin enggak gitu. Saya enggak kok gitu. Saya cuma bilang aja begini ya. Kenapa kamu mau kan gitu. Ada. Iya, dia cuci tangan itu. Ya, makanya hal-hal kecil yang seperti ini kita wajib tahu ya. Jangan sampai masuk dalam perangkap syaitan gitu ya. Ya. Tadi dijelaskan juga mengenai sholat jemaah ya. Ya, saya tambahin sedikit. Kadang-kadang mau sholat itu masih ingat ini, masih ingat itu, ya kan? Ya, disunahkan untuk baca surat ya. Ada doanya. Tapi kalaupun baca An-Nas ya, surat An-Nas, kalau bisa buat jaga diri kita agar nggak diganggu sama setan ya. Karena sholat jemaah itu kan pahalanya 27 derajat ya kan. Nggak mau tuh dia kalau ganggu setan itu banyak kan di sini memang daripada di rumah. Sebenarnya nggak mau dia. Kalau misalkan sholat di rumah mah gampang ya kan. Ada aja gangguan ya kan, lagi sholat bocah ya kan, berantem nggak jadi dah tuh khusyuknya. Kalau di sini kan khusyuk nih, enak. Nah itu banyak tuh gangguannya, ya kan. Ada aja. Iya tadi belum mati itu kompor, aduh gimana? Iya kan gitu. Nggak ada aja bisikan-bisikan setan ya sampai akhir hayat kita yang tadi dijelaskan mau sakaratul maut. Nah itu tuh ya kan masih aja tuh gitu diganggu-ganggu ya kan. Bahkan seorang ulama aja ada yang bisa masuk jadi Kristen jadi pendeta. Nah itu gimana itu gitu kan. Begitu dahsyatnya itu bisikan-bisikan mereka. Makanya kalau misalkan belajar ilmu ya kan, ya, pentingnya itu kita ikut-ikut kajian kayak gini nih, jadi dibahas ya kan. Kalau ada yang salah kita saling ingetin ya kan. Apalagi kalau misalkan hadir di majelis ilmu itu nggak sembarangan pahalanya, melebihi sholat kita berjemaah, sholat puasa kita ya kan, nggak ada apa-apa dibanding hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan hadir di majelis ilmu kita tahu cara sholat gimana, cara puasa gimana, cara hal-hal yang benar gimana. Ya, jadi alhamdulillah, makasih Ustadz atas
sharingannya pagi ini sangat bermanfaat. Misalkan bapak-bapak yang mau di-share juga ilmunya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mengutus Nabi dan Rasul kurang lebih 200.000 lebih ya. Ada hadisnya itu. Dari sekian berapa ratus ribu itu, tugasnya yang paling utama hanya satu, yaitu mentauhidkan Allah. Bayangin, ratusan ribu Nabi dan Rasul, tugasnya hanya mentauhidkan Allah. Sementara tugasnya setan, yang kata Allah, musuh yang jelas dan nyata adalah setan bagi manusia ya. Setan adalah tugas utamanya mensyirikkan umat manusia pada Allah. Bertolak belakang kan antara Allah dengan setan gitu. Itu tadi dikatakan dia bahwa Imam Al-Jauzi mengatakan ada 6 perangkat ya. Ya, yang tingkatan paling tinggi itu, yang paling sukses itu kepada kesyirikan. Ya. Nomor 2-nya bid'ah, apalagi itu lebih disukai sama setan. Yang saya tanyakan, kenapa setan lebih menyukai tadi yang nomor 2 tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih atas waktunya. Saya mungkin menambahi aja karena itu ada surat Al-A'raf. Karena saya mungkin nggak semuanya orang pernah tinggal di kampung ya. Jadi saya waktu tinggal di kampung ya, jadi sering kata surat Al-A'raf ini pasti disambung. Maksudnya dijelaskan lagi. Jadi setan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri ya. Tapi saya bukan setan, iblis atau sifatnya kan setan. Nah itu nggak bisa menggoda dari atas, ya, nggak bisa menggoda dari atas. Itu populer di kampung-kampung itu. Jadi iblis bersifat setan itu tidak bisa menggoda dari atas, karena itu udah haknya Allah. Jadi cuma bisa depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Dari atas nggak bisa. Jadi di situ mengisyaratkan bahwa ya ilahiyahnya harus kuat. Ilahiyahnya. Ini ya saya cuma nambahin aja, kalau di kampung-kampung itu keluar kata itu. Iblis atau setan itu tidak kuasa menggoda dari atas, karena itu udah di perlindungan Allah, ilahiyahnya itu situ. Terus yang populer lagi ilah mukhlasin kan. Jadi bagaimana kita menjadi mukhlasin itu? Ya gampangannya orang ikhlas ya. Orang ikhlas itu pasti banyak penjabaran lagi kalau di kampung-kampung ya. Pesantren atau mana ya. Apa arti bagaimana kita menjadi orang yang mukhlis? Mukhlasin, ilah mukhlasin. Jadi bagaimana kita jadi orang yang mukhlis? Itu pasangannya dari Al-A'raf itu. Depan belakang kanan kiri, ilahiyahnya harus kuat. Ya. Dan kedua, setan atau iblis itu tidak mampu untuk ilah. Itu Al-Quran, Al-A'raf. Ilah mukhlasinnya itu. Nah jadi orang mukhlis ini ada kajian yang lebih dalam lagi. Mungkin ada bisa 3 hari 4 malam. Jadi itu aja yang saya nambahin deh. Maksudnya ini populer ini surat Al-A'raf ini. Jadi setan nggak mampu kalau yang vertikal udah haknya Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain setan. Cuma depan belakang kanan kiri doang, depan atas nggak bisa. Itu aja saya nambahin ya. Ya, masih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, memang setan itu musuh yang nyata bagi kita ya, bahwa kita adalah makhluk yang lemah ya. Bahwa kita adalah seorang hamba. Termasuk juga setan juga kan makhluk juga sebenarnya. Yeah. Karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan setan juga sebenarnya makhluk yang lemah juga. Makanya senantiasa kita berlindung, meminta kepada zat yang kekuasaannya
yang tidak pernah bisa ada yang tertandingin. Ya, dengan kita meminta perlindungan kepada Allah, maka zat apapun akan terlindunginya juga gitu. Jadi kayak gitu. Kalau saya sederhananya seperti itu, cara menganalogikan kita minta perlindungan aja lah sama Allah gitu ya. Ya betul, kita nggak pernah bisa ngelihat bagaimana mereka gitu ya, bagaimana tipu daya mereka gitu ya. Tapi kita yakin aja bahwa Allah senantiasa melindungi kita, ya pakai itu gitu. Dan juga caranya adalah senantiasa mengamalkan zikir pagi dan sore. Ya. Itu juga salah satu perlindungan kita dari tipu daya setan, perangkap setan gitu kan. Ya. Karena zikir pagi sore itu dahsyat gitu ya. Seperti halnya kita maju ke medan perang, kita menggunakan baju besi, kayak gitulah kira-kira gitu. Sedangkan kita maju ke medan perang nggak pakai apa-apa, nggak pakai baca tuh. Nah, itu mungkin kira-kira tambahan dari saya. Ya, zikir pagi sore. Allah, ini tadi yang nomor 2 ini terkait kebid'ahan. Jadi sebenarnya gini, ini menurut opini aneh ya, maksudnya seperti contohnya itu kalau antum melihat Al-Zaitun itu bagaimana dia sangat kekehnya dengan pendapat mereka ya. Wah, di situ ada mungkin masyarakat kebanyakan kita ya, mungkin kalau kita telaah gitu, mungkin ada suatu hal yang sedikit nyeleneh atau enggak seperti yang kita bayangkan. Maksudnya kok seperti ini ya? Ya mungkin nanti kajian ulama akan menjelaskan itu kan, menyimpulkan hal tersebut kan. Tapi sebagai orang awam pasti ini akan kok berbeda dari keseharian kita ya. Tapi ya tetap kita harus berpegang pada ulama ya nanti untuk menyimpulkannya, apakah itu memang benar-benar ya dalam kesesatan atau enggak, biarkan ulama yang akan menyimpulkan. Tapi memang kita dari kalangan orang awam memang kalau melihat apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan, kayak gitu kan di luar apa yang kita pahami kan gitu. Makanya kenapa mereka itu sangat konsisten, sangat kekeh dengan apa yang dia lakukan. Nah itu salah satu kebid'ahan itu, orang akan merasa dirinya benar dengan apa yang dilakukan dan seterusnya, maka syaitan akan mengkonsistenkan dia dalam hal tersebut karena dia merasa benar kayak gitu. Beda kalau dia apa yang disampaikan mungkin gini terkadang untuk dalam kutip merasa benar ini kan kadang orang akan Anda merasa benar kayak gitu. Itu juga satu hal, kata-kata yang juga nggak sesuai juga. Tetapi ketika kita ada nas, penjelasan dalil, ada qala Rasul, qala Allah Ta'ala, qala Rasul, dan di situ dijelaskan para ulama, maka tidak ada kata lain, kita harus merasa benar dengan apa yang disampaikan tersebut. Bahayanya ketika kita meragukan atau mempertanyakan hal tersebut, maka apakah kita akan mempertanyakan amalan tersebut yang sudah ada dasar nasnya dari Allah dan Rasulnya, apakah kapasitas kita seperti bagaimana gitu. Nah makanya dalam tanda kutip merasa benar ini seharusnya kita juga harus terapkan pada diri kita ya. Ketika kita mungkin bapak-bapak sudah menjelaskan penjelasan, ada dalil nasnya, ada dalilnya, terus ada yang menjelaskan dari ustadz-ustadz kita, maka kita harus merasa benar pada diri
merasa benar terhadap apa yang disampaikan itu. Jadi kita akan makin yakin dengan amalan kita gitu loh. Jadi ternyata amalan kita ada dalilnya, ada rujukannya, ada ulama yang menjelaskannya terkait diperbolehkannya kayak gitu. Nah, jadi kebid'ahan itu syaitan itu akan makin suka ketika orang terus-menerus melakukan kemaksiatan itu, karena dengan dia melaksanakan apa yang di luar apa yang syariatkan, maka itu sebenarnya sudah menjadi menjadi goalnya, menjadi tujuan daripada syaitan itu untuk menggelincirkan umat manusia dari kebaikan dan apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Wallah alam, ini yang sekedar opini saya. Nanti untuk penjelasan detailnya mungkin tafadhol nanti bisa di ikut pengajian dengan ustaz mengkaji beberapa kajian catatan gitu, silakan. Allah Ta'ala alam. Ya mungkin terkait yang dari atas memang benar ya. Jadi di situ dalam surat Al-A'raf tadi memang kanan kiri depan belakang ya, nggak di dari atas ya. Saya pernah juga ingat itu memang ada kajinya tersendiri tuh kenapa dari atas, karena itu hak Allah ya. Jadi Allah alam ya, di sudah memang ada penjelasan memang syaitan itu tidak mampu untuk melakukan godaannya dari sisi atas kayak gitu. Jadi dari depan, belakang, kanan dan kiri ya, di situ dijelaskan, dan itu ditafsirkan oleh ulama beberapa jalur bagaimana syaitan itu mengganggu makhluknya. Allah alam bisawab. Masya Allah, dari masukan dari Ustadz Taufik Al-Panresi juga, Masya Allah, di kaum kita. Jadi memang kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana kita memasuki kamar mandi ini juga kan, ini tempatnya bersamanya syaitan ya. Maka Rasulullah dalam riwayatnya untuk meminta kita untuk senantiasa berdoa ya. Jadi dalam doanya ini berdoa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ya Allah, lindungilah saya dari syaitan laki-laki dan perempuan. Jadi ada doa perlindungan di situ. Jadi kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk senantiasa minta perlindungan dari godaan syaitan. Jadi itu demikian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. terima kasih untuk diberikan kesempatan bertanya kepada Pak Ustadz dan rekan-rekan para jamaah pada pagi hari ini yang cerah, yang indah. Semoga sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judulnya pada kajian tausiah ini sangat menarik, yang diambil oleh Bapak Ustadz Hadi Yusuf, diambil dari lagu Roma Irama. Ya. Ini musik ini harus dibahas. Jadi baitnya itu seperti yang enak-enak itu diharamkan ya, dilarang itu. Kenapa yang enak-enak itu dilarang? Itulah perangkap setan. Nah itu ya judulnya. Alhamdulillah, itu menarik sekali Pak. Bagus itu Pak judulnya Pak, itu sergapan setan itu Pak. Yang saya tanyakan dalam hadis 6443, hadis riwayat Muslim, la taqulu la taqulu bisimali fa inna syaiton la taqulu yashrabu bisimalihi ya. Kalau nggak salah itu hadisnya 443, hadis riwayat Muslim Sahih Al-Albani, yang artinya janganlah kau makan dengan tangan kiri. Yang saya tanyakan, adakah dalil ataupun fatwa, majul fatwa, kalau ada, ataupun rukhsah ataupun keringanan ataupun ada ujur seperti orang cacat, disabilitas ya,
kecelakaan misalnya, dia tuh pakai tangan kiri, tangan kanannya tuh nggak ada, hilang ataupun lainnya. Mungkin saya minta bantuan kepada Pak Ustadz Adi Yusuf untuk mencari fatwa tersebut ya, itu dalilnya itu ya Pak ya, atau ruksohnya ataupun ujurnya Pak ya, PR ya Pak ya, ya. Mungkin nggak jawab di sini, nanti di grup aja ya. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Ustadz Syafi'i tentang bagaimana kalau makan, minum dengan tangan kiri, tidak tangan kanan. Ini sebetulnya masuk kepada bab adab, bukan pada bab akidah, bukan juga di syariah. Adab makan minum itu ketika kita makan minum pakai tangan kanan, sepanjang itu mendukung pakai tangan kanan. Bagaimana kalau kita sedang makan sop, makan kabuli kan segala macam serop begitu, maka gelas itu pakai tangan kiri supaya tidak kotor ke gelasnya, tetapi didorong oleh tangan kanan yang bagian bawahnya menjadi solusi. Adapun yang sakit apa segala macamnya, ya memang kondisinya adalah rukhsah sedemikian rupa. Ini bab adab, tidak menimbulkan surga dan neraka segala macam. Artinya di adab. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab. Selebihnya nanti akan googling lagi. Yang kedua, terkait dengan tema yang disampaikan oleh Ustadz Adi Yusuf pada kesempatan pagi yang ceria ini, cerah ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Bahwa perangkap-perangkap setan sebetulnya sangat luas bahasanya. Tetapi bagaimana kita bisa menangkal perangkap-perangkap setan? Saya ingat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Apa itu segumpal darah? Yaitu adalah kolbu. Kode kita adalah hati, tapi bukan liver ya, hati, kolbu. Nah, Imam Al-Ghazali membagi bahwa hati atau kolbu itu kepada 3 bagian. Pertama, hati yang sehat. Kedua, hati yang sakit. Ketiga, hati yang mati. Nah, insya Allah kalau kita itu menelusuri, meresapi, memikirkan sesuatu itu dari hati, berangkatnya awalnya itu, maka hati yang bersih terasa dunia ini indah sekali. Teman-teman itu semuanya sehat, semuanya baik, semuanya tidak ada suuzon, tidak ada buruk sangka segala macam. Itu adalah hati yang sehat yang mendorong kepada apa yang pernah teman-teman ceritakan beberapa pekan yang lalu, bahwa ketika Rasul sedang berkumpul sama sahabat, tiba-tiba ada orang lewat, orang itu akan masuk surga. Itu kesempatan pertama. Kesempatan kedua, ketika para sahabat sudah berkumpul sama Rasul, datangnya orang itu akan masuk surga sampai 3 kali. Nah, para sahabat yang lain itu merasa penasaran dengan orang yang lewat itu, kok dapat jaminan surga, padahal biasa-biasa saja, ya kan? Sampai diceritakan, sampai izin ada seorang sahabat itu mau melakukan suatu riset, kalau sekarang namanya riset ya. Apa yang dilakukan orang itu di rumahnya dalam 24 jam sehingga dapat jaminan surga? Rupanya ternyata kalau masalah sholat malamnya biasa-biasa saja, hari-harinya biasa saja. Cuman satu punya keunggulan adalah memiliki hati yang bersih atas nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain.
tidak ada syirik, tidak ada hasud, tidak ada buruk sangka, bening sebening kaca. Nah, yang kedua adalah kata Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan saya tidak salah, adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini tidak senang kalau melihat orang lain senang, ya kan? Hati kita merasa sakit kalau orang lain senang, dan kalau orang lain sakit ataupun ada masalah, dia senang, ya kan? Bisa kita identifikasi, bisa kan tiba-tiba nyelonong, tiba-tiba orang dapat rezeki dari Allah. Mudah-mudahan ini kagak jadi rezeki karena itu segala macam yang akan terjadi pada diri manusia. Yaitu bisa dirasakan teman-teman, mudah-mudahan kita ini terhindar pada hati yang sakit, yang mana kalau kita melakukan sesuatu ada unsur riyanya, ada unsur hasudnya segala macam, kita terhindar pada sakit hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang mati, dablek namanya itu kan. Dablek. Jadi apapun yang ada dalam ini, berpikiran jahat terhadap seseorang, terhadap orang lain, ini membawa kepada kesyirikan, kemusyrikan dan segala macam, akhirnya masuk kepada perangkap-perangkap setan. Nah, itulah saya rasa hanya kutipan dari saya. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki hati yang bening, hati yang bersih, tidak ada sesuatu yang hati yang sakit, apalagi yang hati yang mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.